Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah hadir di acara pertama kita, acara Satu Tujuan Kopi dengan tema Kopi Menghidupi yang mempunyai latar belakang mengangkat sisi seluk-beluk para pelaku industri di dunia kopi. Oke, pertama kenalin, nama saya Raga Suhaili atau nama Instagramnya @ragabolang. Terima kasih sudah datang di warung kopi kesayangan saya dan teman-teman. Satu tujuan, warung kopi mewah, mepet sawah. Dan terima kasih juga udah mau ngos-ngosan bareng kita, ngobrol-ngobrol santai. Oh ya, episode pertama kali ini kita pengen mengangkat seluk-beluk hidup para barista-barista muda, barista-barista masa depan Indonesia yang ada di Solo nih. Ada 3 orang barista muda yang menjadi masa depan industri kopi. Acara ini diselenggarakan oleh Budi Group, Kopi Si Budi, dan Satu Tujuan Kopi sebagai sarana dan tempat sharing untuk teman-teman para pelaku industri kopi di Kota Solo sementara ini. Namun kedepannya kami berharap acara ini dapat menjadi ajang pertemuan teman-teman semua, tempat silaturahmi teman-teman dan juga para pelaku industri kopi dan juga customernya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga para customer atau para teman-teman yang bukan bergerak di dunia industri kopi juga hadir untuk mengetahui seluk-beluk teman-teman yang kerja di industri ini. Oke, acara sore ini juga ada dan bisa terrealisasi karena teman-teman Sejalan Kreatif. Tepuk tangannya buat teman-teman Sejalan Kreatif. Dan juga acara ini disiarkan live Instagram Satu Tujuan dan Kopi Si Budi. Saya juga mengucapkan selamat malam untuk teman-teman yang ada di luar sana. Stay tune terus teman-teman. Nanti ada hal-hal seru yang bisa kita angkat. Oke. Opening statement dari saya, industri kopi di kancah nasional maupun internasional semakin berkembang dan tumbuh secara pesat. Begitu pula dengan kota Solo. Meski kopi sudah tidak merupakan hal asing bagi masyarakat Solo, tetapi pengetahuan masyarakat secara umum mengenai industri kopi masih sering terbatas pada pengusaha coffee shop dan para baristanya. Belum melihat lebih dalam lagi apa yang dirasakan oleh para pelaku industri kopi. Bermula dari hal tersebut, ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai, Kopi Menghidupi episode 1 ini akan berbincang mengenai kehidupan barista-barista muda sebagai salah satu pelaku industri kopi dan juga masa depan industri ini. Meskipun profesi barista sudah secara diketahui oleh masyarakat, tetapi bagaimana proses yang mereka jalani untuk menjadi barista menarik untuk diangkat. Dan ini tujuan kita sebagai tempat curhatnya para pelaku industri kopi dan juga tempat untuk saling mensupport satu sama lain. Intinya, apakah profesi barista merupakan profesi yang menjanjikan baik dalam hal pendapatan maupun jenjang profesi? Sekaligus bagaimana sepak terjang para barista muda ini dalam memilih jalan hidup sebagai seorang barista? Oke, kita panggilkan barista-barista muda, barista masa depan Indonesia yang berasal dari kota Solo. Yang pertama ada Dek Joko Subiantoro. Tepuk tangannya buat Mas Joko. Oh ya, thank you. Selamat datang. Terima kasih. Thank you. Oke, yang kedua juga barista
apa nih ya, Mas Alek barista yang cukup kawakan, yang cukup terkenal di kota Solo nih. Salah satu barista masa depan juga di kota ini, Mas Alek Wirantara. Selamat datang, Lek. Tepuk tangan buat Mas Alek, tepuk tangan. Halo semuanya. Oke, yang ketiga ada barista kesayangan dari Satu Tujuan, barista muda dan juga salah satu barista masa depan Indonesia, Guido Mulya Caksa. Tepuk tangan buat Mas Guido. Oke, ini ya, nggak usah pakai teks ya. Saya udah kenal lama sama 3 orang ini dari zaman saya SD dulu, main bareng saya sama dia, sama Alex, sama Guido, sama Joko. Joko ini suka main kelereng, kalau Alex ini suka main bekel, kalau Guido ini ya suka main cewek. Maksudnya ya. Oke, apa nih ini? Apa? Tos dulu. Oh, adminnya tos ya. Salaman ya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Pertanyaan yang umumnya biasa ditanyakan oleh banyak orang. Kenapa kalian ini jadi barista tuh kenapa? Kenapa kalian memilih masuk ke industri kopi itu kenapa? Coba dijelasin satu-satu. Mas Joko join sama aku aja nih. Monggo Mas Joko dulu. Aku dulu nih. Tes. Pertanyaan tadi kenapa kok jadi barista ya? Ya, kenapa jadi barista? Kenapa masuk industri kopi? Apa Awalnya alasan? Kalau saya ya awalnya tuh karena prinsip saya itu ketika saya memilih sesuatu itu yang berhubungan dengan karir ya, peluangnya itu apa dulu. Peluangnya apa dulu? Nah kebetulan pas waktu itu terbesit tertarik dengan dunia F&B. F&B, Tuh. Food and Beverage. Food and beverage. Pada waktu itu pas di Malang tahun 2016 itu sering Mas? nongkrong di Malang. Ya, pas. Oh, berarti dari Malang ya? Awalnya dari Malang, cuma sebenarnya saya aslinya Kediri. Asli Kediri. Aslinya Kediri, kebetulan di situ ngerantau kerja bukan di kopi. Nah, pada saat itu saya seringnya nongkrong nih, anak muda zaman dulu kan kopi shop lagi muncul-munculnya nih. Nongkrong adalah habit yang gaya hidup yang menurutku wah ini wajib dilakukan setiap malam. Lifestyle ya, lifestyle. Nah, mainnya dulu di kopi shop. Uish. Waktu itu gak nge tuh sama kopi tuh, walaupun sebenarnya juga minum kopi. Nah dari situ tertariknya ketika si barista bikin minuman yang menurutku tidak lazim. Nah, lihat di situ kok sedemikian rupa dari disaring terus ditimbang. Oke. Nah dari situ muncullah penasaran dan akhirnya memutuskan untuk Tidak lazim seperti kopi biasanya maksudnya Mas ya? kalau ibu saya bikinnya cuma gula, kopi, diaduk, air panas gitu doang kan. Oke. Nah kalau waktu itu ditimbang juga kopinya, terus ternyata dari biji yang belum dihaluskan, biasanya kan dihaluskan dulu nih langsung sekilo. Gitu. Kopi sobek lah ya. Dan akhirnya aku memilih untuk penasarannya, ya udah nih aku memulai untuk masuk di dunia F&B melalui kopi karena aku sukanya di kopi dulu. Karena penasaran berarti. Awalnya penasaran mas, ya. Dari customer penasaran Dari customer Penasaran. dengan kok kopi itu uniknya dibikin seperti itu, ada alasannya yang panjang banget nih, ternyata dari hulu sampai iri. Aku nggak kepikiran waktu itu jadi customer, akhirnya untuk cari tahu lagi itu kurang kalau aku cuma jadi customer, akhirnya aku harus terjun. Oke. Nah, kenapa tuh Mas? Kenapa tertarik terjun? Ya itu tadi yang awal aku pengen masuk di dunia F&B nih. Dan Berarti aku emang awalnya tuh pengen pengen masuk dunia F&B dulu. bener, Tapi karena belum aku- tahu mau masuk mana. bener. Nah menurutku kalau F&B kan setiap orang pasti butuh makan sama minum loh. Oke. Dan peluangnya menurutku lebih besar kalau misalnya aku nanti Membaca peluang. kerja ataupun usaha sendiri ya, amin katakanlah seperti itu. Oke. Dan akhirnya tahu, oh aku harus kopi. Aku mau masuk ke dunia kopi nih. Akhirnya aku milih, oh aku yang mau mulainya harus kayaknya di kopi nih, aku suka kopi dan ternyata ada daya tarik sendiri. Oke. Kopi itu sedemikian rupa untuk dari prosesnya biji kopi sampai jadi untuk customer itu ternyata
banyak hal yang terjadi di situ. Akhirnya aku ya barista wae lah. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Joko. Dari dari berpikir mau F&B apa, terus jadi customer, melihat jatuh cinta. Oke, keren Mas Joko. Thank you Mas Joko. Mas Alek, kenapa alasannya masuk ke kopi itu kenapa? Terpaksa atau gimana? Terpaksa sih. Oke. Sebenarnya nggak ada reason tertentu untuk saya menjadi barista. Tidak ada alasan tertentu. Awalnya mas. Jadi oke. gini dulu kan, ya sama sebenarnya kebutuhan nongkrong dan lain-lain untuk di kedai kopi atau coffee shop itu kan kita nongkrong pakai uang nih mas. Oke. Dan katakan kita pelajar, mahasiswa dan lain-lain. Aku dulu mikirnya simpel. Kalau aku nongkrong spend 30-40 ribu setiap nongkrong dan dapatnya kopinya itu aja gitu loh. Oke. Jadi aku lebih milih untuk dulu tuh nyoba part time dulu nih. Biar bisa ngopi gratis gitu. Oh, karena ngeluarin duit terus pengen kerja ben iso ngopi gratis. Iya, ini terus oke. story-nya kayak gitu. Keren. Terus kenapa? Terus kalau dibilang kenapa pas malah nemu alasannya tuh setelah menjalani posisi part time itu. Jadi dulu tuh saya part time terus kenal lah itu kopi-kopi dengan metode-metode tertentu, terus kopi-kopi filter, kopi-kopi klasik yang kayak kita ngomong cappuccino, latte dan lain-lain. Nah dari itu tertarik karena kayak sebenarnya apalagi di kopi kita tahu lah, kita awalnya kenal kopi ya mungkin sama semua lah, kopi saset dan lain-lain. Ya jelas. Cuman setelah kayak kita ngerasain hal yang berbeda, sensasi yang berbeda, nah itu yang membuat saya tertarik di dunia barista. Oke. Terus yang terakhir ini buat Mas Guido nih, apa alasannya kamu masuk kopi itu kenapa gitu loh? Kok bisa gitu? Karena ada barista cantik dulu atau gimana gitu atau ya kamu yang cerita atau aku yang cerita nih Dok? Aku. Oh iya oke Mas Guido, kenapa Mas Guido? Jadi awalnya dulu tuh sama sih sama Mas Alex, Mas Joko tuh berawal dari nongkrong waktu saya masih SMA itu. Dan kebetulan saya sempat kamu SMA nongkrong udah di kopi shop ya? Iya, Mas. Walalah, aku sering ngangkringan SMA. Jadi SD dulu saya sempat cerita masa lalu ya. Jadi SD sempat 2 tahun itu apa istilahnya nggak naik kan, terus jadi telat gitu. Nah aku mikir aku udah males kan, jadi di pendidikan teman-temanku udah di kuliah, udah semester 6 gitu. Nah terus aku rada bosen di dunia pendidikan, dari berawal nongkrong di dunia kopi, terus kenal sama baristanya itu dulu. Terus kebetulan mau buka coffee shop itu, terus aku ditawarin. Nah terus aku mikir kayak wah menarik nih buat kayak jadi lebih semangat lagi buat sekolahnya, kayak biar kayak ngilangin bosen di sekolah tuh loh. Oke, berarti sampingan supaya kamu sudah menemukan titik jenuh, terus kamu kopi ini menjadi penyemangatmu. Ya begitu awalnya. Terus lama-kelamaan udah terlanjur nyemplung kan, harus basah sekalian. Sudah terlanjur nyemplung. Jadi cinta juga di dunia kopi. Wah gila, menarik sekali. Berarti Mas Guido ini berarti dari awal itu karena keadaan, kok ini bener karena keadaan. Umur berapa kamu waktu itu masuk dunia kopi ini, umur berapa? Ingat nggak? Mas Joko ingat umur berapa Mas Joko? 28? Oh. 21 tahun masuk kopi. Luar biasa. Aku biyen 21 tahun ki tengah-tengok neng emperan. Mas Alek. Kalau saya 19 tahun mas malah. Wih, 19 tahun. 19 itu Luar. ya tadi kan karena kebutuhan nongkrong. Berarti lulus SMA? Ya lulus SMA. Aku biyen lulus SMA ngopo ya? Sing ngono kuwi lah. Keren. Guido umur berapa tuh masuk? Dari 18 tahun. 18 tahun. Berarti masih sekolah ya, Do? Masih sekolah? Masih, waktu itu. Oh iya ya kan kamu tadi katanya sekolah udah nggak niat terus ini ya. Ya. 18 tahun sudah terjun di dunia industri kopi. Luar biasa. Aku biyen 18 tahun isih prestasiku ki cukup gorengan 5 bayarnya 3 ngono.
Saya ngono kuwi ya umur 12 tahun. Luar biasa, Duk. Luar biasa Mas Alek, Mas Joko. Oke, pertanyaan kedua. Tak pelajari sih. Nah, apa nih yang berkesan di awal kamu berkarir yang sebelumnya belum pernah kalian bayangkan pas masuk dunia kopi? Jadi maksudnya tuh kayak kamu kan tadinya kan bayanginnya kayak Alek nih supaya bisa ngopi gratis nih, ya kan ya, kan gitu kan. Nah setelah kamu nyemplung nih, ternyata nih kesan pertama kamu apa nih yang kamu lihat di sana itu? Kayak Mas Joko juga kayak cuma mau milih F&B apa, akhirnya ketemu kopi, dilalahi pas masuk itu apa gitu? Kesan pertamanya tuh, ternyata kayak gini ya. Nah maksudnya gitu. Gimana Mas Joko? Coba. Kesannya Setelah masuk. Nah setelah masuk mungkin dari segi kopinya mungkin ya ternyata ya ribet juga dari Rumit dulu ya sampai- ternyata ya. dulu Kalau sampai ngeliat gini. gampang ya Mas. Kalau ngeliat kayaknya gitu doang ditimbang Timbang-timbang godok banyu nyiram. dan lebih berkesan lagi karena banyak yang saya pelajari di situ mungkin dari sisi manajemennya Wih. dan dari marketing karena coffee shop ini menurutku termasuk usaha yang mikro jadi hampir semuanya dikelola untuk satu orang jadi lebih ke yang punya gitu loh. Oke. Jadi yang punya itu biasanya butuh ide-ide dan gagasan-gagasan gimana nih coffee shopnya biar rame terus untuk upgrade skillnya gimana nih jadi nggak ada batasan untuk divisi kayak perusahaan gede. Nah dari situ aku belajar banyak sih di situ. Akhirnya nggak seperti yang ekspektasiku ketika aku belajar cuma buat kopinya aja. Tapi ternyata banyak hal yang saya pelajari ketika masuk di coffee shop itu tadi sih. Itu sih. Berarti bayangan pertama itu masuk terus belajar kopi, Belajar kopi terus wes gini tok. Nah, ternyata banyak hal yang manajemennya rumit ya, manajemennya ada list-listan belanja segala macam. Benar. Akhirnya belajar di situ Mas. akhirnya dapat pengalaman di situ Akhirnya dapat pengalaman di situ. yang lebih dari ekspektasi saya. Yang lebih dari ekspektasinya Mas. Benar. Luar biasa. Luar biasa. Mas Alek nih gimana nih? Apa dulu kan mau ngopi gratis tok ya toh? Kayak maksudnya ya ora. Iya benar, iya benar juga bener Mas. ya. Aku dulu mau ngopi gratis nih. Nah, Cuman terus setelah masuk masuk jadi part timer tetap kon bayar. Ayo. komplimen, teman komplimen. Oke. Cuman gini sih, lebih kayak refleksi ke diri kalau dulu. Kan kalau biasa kita nongkrong kayak sampah di mana-mana, abu rokok di mana-mana, puntung di mana. Terus saya ngerasain Mas ngebersihin lantai, nyapu, Iya. Jadi kayak lebih kayak kayak gini ya kalau kerja. Jadi dari situ juga bisa menghargai si pekerja-pekerja atau barista-barista lain sih. Oh berarti pertama itu kayak ini nganu lah maksudnya Di operasionalnya kayak gitu. ternyata biar aku rek nongkrong buang sampah sembarangan kasihan mana ya. Iya, barista nih ternyata berat nyapu segala macam. Luar biasa. Berarti apa tuh? Dapatnya tuh kalau gitu pesan moral yang didapat. Iya, berarti pesan ternyata. moral. Terus kalau di kopinya sendiri sih sama sih Mas, karena kan masih basic banget kan. Ya tetap mencoba lah mendalami kopi itu. Oke berarti apa namanya pesan moralnya itu kayak supaya aku kalau datang ke coffee shop lain sebagai customer nih harus bisa menghargai si barista ya. Tentu sih pekerjaannya lah. Karena pekerjaannya ternyata berat ya. Luar biasa Mas Alek. Akhirnya pesan moral yang didapat ya. Luar biasa. Keren. Oke. Keren banget. Mas Gido, apa nih? Dulu kan sekolah terus pengen belajar kopi supaya sebagai pematik semangat sekolah lagi dan ternyata apa yang ditemukan di dalam berkarir pertama kali itu? Sesuai ekspektasi kah atau Iya awalnya kalau melihat barista-barista dulu yang tempat aku tongkrongin itu kayak wah gampang gitu ya bikin kopi terutama kan dulu saya sering pesennya kayak cappuccino jadi kan kayak latte art gitu kan. Terus setelah saya berkecimpung masuk di dalam dunia barista ternyata nggak semudah yang dibayangin pertama itu. Jadi kayak pulangnya? ya jebulangnya. Jadi di situ aku jadi belajar caranya bikin kopi yang benar dan lain-lain. Oke, berarti pertama itu
kesannya tuh oh gampang nih. Just kayak mau ya giling, godok banyu, Giling, nyiram, timbang. terus ternyata Ternyata prosesnya rumit dan banyak. luar biasa. Berarti akhirnya punya pemikiran bahwa oh ternyata semua profesi itu susah ya. Ya, Akhirnya supaya harus dihargai gitu. iya benar. Luar biasa Mas Kijo. Oh ya, ini menurut data yang hadir nih ada 300.000 orang ini hadir. Itu sampai di belakang-belakang itu kalau lihat itu orang rumah itu melihat dari balkon itu. Live streaming. Live streamingnya ada 1.777,55 viewers. Luar biasa, ini acara pertama langsung dapat banyak viewers ini. Kalau buka YouTube ini kayaknya dapat duit ini. Oh ya, kenapa mau jadi YouTuber kopi gitu nggak? Punya nggak? Kan sekarang lagi trennya YouTube nih. YouTube kan ya sosial media lah maksudnya. Oke, gampang tak simpelin pertanyaannya. Nambah nggak followernya nih pas jadi barista nih? Kalau nambah sih pasti nambah, maksudnya Nambah ya followernya kita ya? berhubungan sama orang, Oh, iya, kita iya, iya. jadi kenal orang gitu, otomatis sih mungkin sih itu sih. Padahal aku nungguin jawaban Mas jadi barista buat nambah follower. Mas Joko nambah followernya atau berkurang malah? Apa Mas? Di unfollow, jadi barista di unfollow malah. Enggak. Mas Guido tambah kok gitu. Ya, nambah. Cewek atau cowok-cowok? Semuanya. Guys. Apalagi yang diupload latte art-nya. Nah, Mau dong. itu cewek itu ya. Kalau cowok ya cowok produk kan lah ya. Oke nih, nah ini nih. Sekarang kita masuk pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau tadi kedalamannya 1 meter, ini 3 meter lah maksudnya. Kalau kayak kali itu maksud contohnya gimana? Susah nggak sih jadi barista itu? Suka dukanya apa nih jadi barista muda? Jadi barista muda itu susah nggak sih? Kan ada nih barista senior nih. Nah, kan aku belum tanya nih barista senior. Kalau jadi barista muda tuh susah nggak? Suka dukanya apa nih? Jadi barista muda. Monggo Mas Joko. Kalau aku juga nggak dikatakan muda ya nggak muda, 21 tahun. Tapi Itu muda itu Mas. Oh, iya. Umur emas lah. emas ya, goldennya. Iya. Golden egg. Suka dukanya untuk jadi barista susahnya sih enggak. Cuman ya itu konsisten yang mungkin yang menurutku susah. Jadi kayak mood ketika di bar Oke. kita kan melayani orang nih. Iya. Nah, sedangkan orang yang kita layani ini nggak tahu nih kebetulan butuh hiburan kan, Oke. bukan hanya sekedar minum kopi aja. Nah, Iya. gak enaknya ketika dia datang terus ternyata aku nggak ada masalah pribadi yang kebawa saat ngebar. Oke. Nah, justru akan merugikan pisau tempat saya bekerja. Nah, di situ yang buat susah itu konsisten, Oke, berarti- Ngejar mood, bikin produk. Ya namanya juga anak muda itu kan mudi ya, moodnya naik turun lah. Ya, kalau udi, bahasa. udah udi, Lah naik turun. itu ngatur itu ya, maksudnya susahnya tuh ngatur Ngatur mood itu emosional, tadi, ya, ngatur benar sih. emosional karena berapi-api ya orang muda. Kalau Heeh. yang datang customer yang mencicil sitik itu rasanya pengen pengen dibalang. Tapi jangan ya Mas ya, itu Ya. customer itu salah satu bagian dari industri di tempat kita. Iya, kalau nggak itu kan nggak dapat cuan Bapak. Oke, berarti kalau Mas Joko ini susahnya ini pengalamannya ini mengatur moodnya. Berarti Mas Joko mudi dong. Gimana ya kalau mood kalau aku sifatnya lebih ke anak introvert garis keras ya wajah. Wih, Dan dengan paksaan kerja yang di bar ternyata bikin kopi aja, ternyata ya kita harus Banyak. menyapa customer, ternyata bikin Wah. take order kayak gitu. Oh berarti berpengaruh ke anu ya Mas ya? Perubahan Perubahan Karakter. mental juga ya, karakter wis luar biasa. Thank you Mas Joko. Kalau Mas Alek nih, apa nih Mas Alek? Suka dukanya jadi barista muda dan susah nggak jadi barista muda ini susah nggak? Kalau jadi barista muda sih sebenarnya kalau dari saya banyak yang sukanya sih Mas, karena Suka kayak ya? ini wawasan baru, ini hal baru. Wah, Kalau iya. dari saya sendiri tuh kan saya senang mempelajari hal baru pertama. Iya. Cuman dukanya ya bukan dukanya sih, rada susahnya kita improve ke hal-hal misalkan di dalam kedainya itu kita harus kayak gimana, kayak misalkan Oke. tadi di penanganan customernya atau Oke. kita manage-nya, hospitality dan lain-lain kan kita ibarat masih nol gitu Mas. Iya. Jadi Itu susahnya ya, belajar dari nol. lumayan susah sih untuk hospitality. Jadi saya respect sama semua barista yang ada di Indonesia yang dia melayani customer dengan baik itu luar biasa sih. Luar biasa. Tepuk tangan buat barista Indonesia. Keren.
Berarti apa tadi? Sukanya tuh dapat ilmu baru ya. Iya, Ya, dapat anak insight muda baru itu lah. harus banyak cari ilmu kan, karena ibarat tong itu masih keisi seperempat, jadi harus banyak diisi. Benar Setuju benar. banget. Luar biasa Mas Alek, thank you. Kalau Mas Gido nih, susah nggak jadi barista muda tuh? Dukanya apa? Dari dukanya dulu ya. Dari dukanya dulu karena saya juga masih di SMA. Karena ikut Mas Raga. Dukanya Jadi, karena apa? dukanya itu ya karena dulu sempat nggak direstui orang tua karena bekerja Nggak di direstui SMA. orang tua. Wah, ini Nah, berat. tapi dari akunya yang yakinin ke orang tua kalau ini jalan terbaikku, kayak biar aku semangat sekolah lagi juga gitu, buat siapa tahu buat karirku ke depan juga. Nah, sukanya itu Karena kamu masih sekolah ya, Do. Makanya orang tua kurang mendukung ya. ya sempet Terus, juga. terus. Nah, dari sukanya itu kayak dulu kan dibuatin kopi gitu. Nah, sukanya kalau aku tuh kayak wah, mempelajari hal baru nih. Ya. Aku jadi bikinin kopi buat customer yang darinya dulu aku dibikinin. Ya, Jadi sekarang ya. harus bikinin customernya gitu. Siap. Kayak hal baru kan. Padahal aku menantikan jawabanmu anu loh, biar bisa bikinin latte art buat cewek-cewek cantik loh. Ya, itu Itu juga ada sih. loh. Kamu nggak jujur aku. Oke, berarti kalau Gido tuh dulu berarti dukanya itu tidak direstui orang tua karena Gido bareng sama sekolah ya. Tapi sekolahmu lancar nggak, Do? Udah lulus, Bu. Puji Oh, Tuhan. lulus? Iya, betul. Lulus tuku ijazah mau? Lulus murni. Luar biasa. Berarti dukanya kalau Gido tuh karena bareng sama sekolah jadi kurang didukung, terus kalau sukanya tuh kamu bisa nih, bisa apa ya, bisa memberikan apa yang dulu udah kamu dapatkan gitu, kamu bisa berikan ke orang lain ya. Luar biasa. Berarti maknanya apa yang udah kamu dapat, kamu bisa ngasih ke orang lain juga. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman kita ini bertiga nih. Ganas-ganas nih barista muda Indonesia nih. Besok kalau bisa Indonesia tuh geser Eropa lah dari segi kopinya nih. Oke, ini pertanyaan kedua. Apa yang kalian banggakan? Pertanyaan kedua dari segmen kedua maksudnya ya. Apa nih yang kalian banggakan dari profesi barista? Apa nih yang dibanggakan? Maksudku kalau tadi itu kan lebih, ya oke. Kalau tadi itu kan lebih ini ya, lebih kayak buat diri kamu sendiri. Tapi kalau yang ini kayak barista, jadi apa nih yang kamu banggakan nih sebagai seorang barista tuh apa? Buat itu loh. Iya, Nah, iya. yang saya banggakan setelah saya berjalan 3 tahun ini, saya jadi banyak tahu cara buat kopi yang benar. Jadi saya bisa ngasih kopi yang enak buat customer, kopi yang benar gitu. Membanggakan itu. Iya, Sesuatu yang saya bangga membanggakan. karena dulunya kan nggak bisa Oke. bisa bikin kopi. Dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa dan banyak customer yang wah enak nih mas, nih bangga Ya, ya. Luar. jadi mengedukasi juga buat customer gimana kopi yang benar, Oke. cara bikin yang benar. Oke, luar biasa. Berarti kalau Mas Gido tuh karena bisa meracik kopi untuk customer, membanggakan ya. Melayani orang itu membanggakan ya. Iya, Bu. Yes. Karena apa ya, hidup itu nggak cuma harus dilayani, kita harus melayani orang balik ya. Luar biasa. Mas Alek, apa nih yang membanggakan? Membanggakan sih sebenarnya banyak kalau di industri hospitality ya, salah satunya tadi itu mas, kita bisa melayani orang, kita bisa caring sama orang, itu menurut saya tuh udah hal yang Pride lah ya. pride lah. Wih. Terus kedua kayak ya sebenarnya barista itu juga secara nggak langsung juga bertanggung jawab atas kesehatan customer. Oke. Setiap industri F&B sih menurutku seperti itu ya. Mas. Ya. Jadi kan kayak setiap produk yang kita bikin, setiap hal-hal yang kita bikin itu juga sebenarnya berkaitan dengan si customer. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas kesehatan mereka, tuh saya senang. Bagaimana memberikan sebuah kualitas? Ya dari tahap pengolahan, pemilihan kualitas, atau nanti di produk menunya seperti apa, itu ada tata caranya. Dan itu bisa dibilang rumit, cuman bisa dipelajari kok untuk semua orang gitu. Berarti kalau customer pulang dengan senyuman tuh membanggakan sekali. Itu memuaskan sih mas, luar biasa sih itu. Iya. Luar biasa. Thank you Mas Alek. Mas Joko nih, Kalau apa saya nih yang jadi jadi barista pride? yang membanggakan ketika saya membuat sebuah kopi dan kopi itu habis, sesederhana itu sebenarnya. Luar Saya biasa. senangnya kayak gitu.
Jadi kayak wah dihabisin nih. Apalagi dia bilang Thank you ya Mas ya. Thank you Mas, kopinya enak kayak gitu. Iya. Sebenarnya aku seneng banget di situ. Gitu. Jadi gimana Jadi kamu? teman-teman yang ada di sini ya kalau kopinya dihabisin, minumannya dihabisin, sebenarnya tuh kalian tuh juga nyenengin barista, ya nggak sih bro? Luar biasa. Juga. Ya, Itu berarti sih, makanya di situ. sesimpel itu ya Mas ya. Itu Oh, harus ini seneng banget. mumpung banyak customer satu tujuan ini. Kalau minum dihabisin, Bas. Nambah juga nggak apa-apa kok. Repeat order kalau bisa. Karena kalau minuman ya sesimpel itu ya sebenarnya seorang barista tuh kalau minuman itu dihabisin sama customer ya itu sudah menjadi suatu kebanggaan lah ya. Iya, soalnya bingung kalau misalnya kok tinggal Kok separuh nggak ya. dihabisin gitu ya. Padahal aslinya dia warak. Oh, aku salah gawe nih. Nah, jadi bayang-bayang gitu ya. Piye mau kok Radin Tehke. Yes. Luar biasa. Oke, yang ketiga dari segmen kedua ini. Kalau pemain bola itu kan mesti juga punya idola. Jadi kayak misalnya apa tuh? Siapa gitu mengidolakan Cristiano Ronaldo, tapi dia sama-sama pemain bola nih. Pemain tenis juga, pemain basket juga. Kalau barista nih sebagai seorang barista itu ada nggak yang didolakan? Tapi barista juga gitu.